Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, hampir semua orang yang menjadi pengikut trio RRT dalam tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi, bisa dipastikan mereka akan terperosok dalam sebuah kebodohan. Bahkan ada kalanya mereka terperosok dalam sebuah ketidakwarasan. Ini tidak membeda-bedakan strata sosial, jenjang pendidikan, gelar, pangkat, dan seterusnya. Tapi semua akan terjerumus pada dua hal itu, yaitu kebodohan dan ketidakwarasan. Karena apa? Tuduhan itu memang bermula dari sesuatu hal yang tidak waras, sesuatu hal yang bodoh. Ini bisa kita telisik bahwa asal mula tuduhan ijazah palsu itu berasal dari seorang Bambang Tri, yang notabene kalau kita perhatikan secara seksama, apa yang dia sampaikan itu memang sebuah ketidakwarasan. Coba kita simak bagaimana dia mengobrak-abrik silsilah Jokowi. Bagaimana dia mengatakan bahwa almarhum Hari Mulyono dengan Idayati itu incest, sehingga anaknya berjari 4 semua. Padahal faktanya tidak begitu. Apalagi dia juga mengatakan bahwa Jokowi punya famili yang jadi TNI, berpangkat perwira tinggi, berpangkat perwira menengah, yang semuanya berjari 4 juga. Apakah itu sebuah kewarasan? Dia juga dengan entengnya mencatut nama besar seorang uskup dari Semarang, almarhum Uskup Pujasmarta, yang menurut dia mengabarkan bahwa Jokowi itu adalah anak dari Heru Purnomo, tokoh PKI yang pernah ditahan di Nusa Kambangan, dan memiliki ibu yang bernama Yap Mewa, Cina komunis. Tentu ini sebuah ketidakwarasan. Bagaimana seorang uskup besar yang sudah wafat dicatut namanya dengan seenaknya. Bambang Tri kemudian memiliki murid, Roy Rismond Dantiva. Roy Rismond Dantiva ini kemudian juga memiliki murid lagi. Banyak muridnya. Salah satunya adalah Ikrar Nusa Bakti. Nah, ini jadi dalam hierarki ini, Ikrar Nusa Bakti jatuhnya adalah cucu murid dari seorang Bambang Tri. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa orang yang mengikuti jejak dari Bambang Tri, trio RRT, akan jatuh pada kebodohan dan ketidakwarasan. Ini tidak membedakan jenjang pendidikan, gelar, jabatan, pangkat, dan sebagainya. Semuanya akan jatuh pada dua hal itu, kebodohan dan ketidakwarasan. Ini akan kita simak bagaimana seorang Ikrar Nusa Bakti, yang konon adalah seorang profesor dari lembaga yang sangat bergengsi di bidang riset di Indonesia. Entah sekarang masih ada di sana atau tidak. Ternyata ya pada akhirnya jatuh pada dua hal tadi. Saya lihat dia sangat intensif sekali membuat konten-konten yang terkait dengan isu ijazah palsu ini. Dan dari sana saya bisa menyimak kebodohan-kebodohan yang dia bikin. Ini ironis sekali ya kalau yang bersangkutan tidak segera menyadarinya. Bahkan dia pun tidak tahu tentang UGM, tentang Fakultas Kehutanan. Masih juga mengekor dari trio RRT untuk mengomentari UGM, mengomentari ke Fakultas Kehutanan. Ini bisa kita simak dari perhelatan terakhir, yaitu Dies Natalis Fakultas Kehutanan ke-62, di mana tidak luput dari komentar Ikrar Nusa Bakti. Di situ sudah terlihat gambaran bahwa dia terperosok dalam sebuah kebodohan, hanya mengekor trio RRT, di mana trio RRT itu juga mengekor seorang Bambang Tri. Akan saya putarkan videonya.
masih ingin membahas mengenai problem yang muncul di Bulak Sumur, ya, di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tanggal 16 Oktober 2025 kemarin. Mengapa? Karena secara kebetulan tanggal itu ada Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan di situ tampil pula mantan Presiden Joko Widodo dan juga Senat Guru Besar, rektor juga berpidato di situ, dan juga tentunya tidak sedikit juga alumni-alumni UGM yang hadir di acara tersebut, ya. Tapi kita tahu, ya, bahwa Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tersebut ternyata mendapatkan berbagai kritikan tajam, bukan saja dari Roy Suryo CS, ya, tetapi juga dari berbagai kalangan di dalam UGM sendiri. Tidak. Kenapa? Karena ini adalah suatu acara yang tidak lazim. Apa yang dimaksud dengan tidak lazim? Karena Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sebetulnya bukan jatuh pada 16 Oktober 2025. Mengapa? Karena Dies Natalisnya itu harusnya jatuh pada 17 Agustus 2025 ini. Mengapa kemarin pada tahun 2025 ini, khusus tahun 2025, ternyata Dies Natalisnya itu dirayakan pada 16 Oktober 2025. Aneh bin ajaib, ya. Dan satu hal yang aneh juga, ya, untuk pertama kalinya yang namanya Joko Widodo itu hadir di acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM tersebut, ya. Dia tadi membuka videonya dengan kalimat problem di UGM, di Bulak Sumur. Nggak ada problem. Yang problem itu dia sendiri. Yang tidak tahu tapi sok tahu. Dimana dia seolah-olah mengatakan bahwa baru kali ini Dies Natalis Fakultas Kehutanan itu dimundurkan. Yaitu dari tanggal 17 Agustus Dies Natalisnya kemudian dilaksanakan pada 17 Oktober. Dia tadi juga salah nyebut. Dia nyebutnya 16 Oktober. Ini sebuah kesalahan fatal bagi seorang ikrar yang tidak tahu apa-apa tentang UGM, hanya mengekor, terutama mengekor statement Roy Suryo ini. Saya kasih tahu Bung Ikrar bahwa ini bukan pertama kalinya Fakultas Kehutanan menyelenggarakan puncak Diesnya di bulan Oktober. Ingat, ya, puncak Dies. Jadi yang namanya Dies itu diselenggarakan dalam waktu yang relatif lama, tergantung agenda apa saja yang diselenggarakan. Misalkan ada lomba paduan suara, ada lomba masak-memasak, ada goes, ada seminar ilmiah. Itu jelas dilaksanakan dalam waktu yang lama. Itu namanya Dies Natalis dan nanti ada puncaknya. Ini secara umum dulu. Jadi Dies Natalis Fakultas Kehutanan ke-62 itu dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober kemarin adalah puncaknya. Ingat, puncaknya. Dan itu tidak dimundurkan di tahun 2025, salah Anda. Karena itu sudah menjadi kebiasaan Fakultas Kehutanan untuk penyelenggaraan puncak Diesnya itu di bulan Oktober. Coba googling puncak Dies Natalis Fakultas Kehutanan di tahun 2024. Itu diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2024. Googling lagi puncak Dies Natalis Fakultas Kehutanan di tahun 2023. Itu dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023. Apa yang 2025 dimundurkan? Tidak. Kemarin dilaksanakan 17 Oktober 2025. Sebelumnya diselenggarakan pada tanggal
18 Oktober 2024. Sebelumnya lagi tanggal 20 Oktober 2023. Artinya apa? Itu sudah menjadi tradisi di Fakultas Kehutanan bahwa puncak dies mereka diselenggarakan pada bulan Oktober di minggu-minggu ketiga ya. Itu hak Fakultas Kehutanan. Nggak usah ada yang menggugat. Apalagi tanpa data seperti ROI. Kemudian diikuti oleh ikrar. Jadi ROI itu sudah bodoh, diikuti lagi oleh ikrar. Bodoh kuadrat jatuhnya. Saya jadi heran ya, sekelas seorang peneliti bergelar profesor, nggak mau buka referensi, nggak mau buka data, asal kowar-kowar, mengikuti orang yang tidak benar. Terus tadi menyebut bahwa Jokowi baru pertama kalinya datang ke Dies. Ini juga salah total. Jokowi sudah berkali-kali datang ke acara Dies. Saya pertama kali melihat Jokowi itu di tahun 2009-2010. Di acara Dies Natalis, rangkaian Dies Natalis. Dies Natalis UGM. Jadi ikrar itu jangan buru ngomong kalau nggak punya data, nggak punya referensi. Akan terlihat bodoh Anda. Terus kalau Jokowi sebelum tahun 2025 datang ke acara Dies, apa harus melaporkan ke Anda? Sehingga Anda tadi mengatakan bahwa baru pertama kalinya Jokowi datang ke acara Dies. Ini kan kebodohan namanya. Saya juga nggak pernah nyari tahu atau mau tahu apakah Anda pernah datang ke acara Dies UI atau tidak. Semua orang pasti begitu. Tapi bukan berarti saya ngejudge bahwa Anda tidak pernah datang ke acara Dies. Atau Anda sering datang ke acara Dies. Saya nggak bisa ngejudge seperti itu. Karena saya memang tidak tahu dan tidak cari tahu dan tidak mau tahu. Begitu loh cara mikirnya. Jangan bodoh-bodoh amat lah. Apalagi sudah menyandang jabatan guru besar. Itu mesti berhati-hati dalam menyampaikan omongan. Nanti Anda akan ditertawakan, terlihat bodohnya. Coba kita simak lagi video berikutnya dari Ikrar Nusa Bakti ini ya. Rektor UGM ya, itu kemudian juga berpidato dan memberikan sambutan kepada alumni UGM yang membanggakan ya. Itu siapa namanya? Joko Widodo. Ini yang kemudian menimbulkan kritik di sana sini ya. Rosyorio mengatakan bahwa kok bisa sebuah Dies Natalis kemudian bisa dimundurkan. Ya. Itu kebodohan roh yang Anda ikuti. Karena itu adalah suatu peristiwa yang tidak lazim ya. Seorang yang katanya alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ditanya mengenai yel-yel UGM. Yel-yel UGM. Kemudian dia ternyata tidak bisa melakukannya. Itu yang kemudian kita bertanya, apakah kemudian tidak ada suatu ikatan batin antara dirinya dengan UGM, atau bahkan jangan-jangan dia sendiri tidak menjadi bagian dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ini yang masih akan terus menjadi big question mark ya, dan ini yang akan terus dibongkar oleh 3 serangkai, Roy, Rismond, dan Dr. Tiba ya. Nanti biarlah mereka yang kemudian akan memperjuangkan, termasuk juga teman-teman dari UGM ya, yang lulus, memang benar-benar lulus dari UGM, itu juga masih bertanya-tanya mengapa Dies Natalis UGM kok bisa dipindah tanggalnya hanya karena untuk kepentingan Jokowi. Bodoh. Tadi dia mengatakan bahwa Jokowi hadir di acara Dies tersebut, terus dia tidak hafal atau tidak tahu yel-yel UGM. Puluhan tahun saya
dulu dari awal mendaftar di UGM sampai lulus sampai sekarang, dan saya menjadi pengurus Kagama. Saya 3 kali seminggu beraktivitas di UGM. Acara formal UGM sudah tak terhitung saya ikut. Tapi tidak pernah ada yang namanya yel-yel UGM, tidak pernah ada. Kalau insidental mungkin seperti saya, kalau saya sebagai narasumber sebuah seminar atau acara untuk membangkitkan motivasi, untuk membangkitkan semangat, saya mengajak yel-yel. Mungkin bisa semangat pagi, luar biasa, mungkin seperti itu. Itu insidental. Dan tidak ada yang namanya yel-yel UGM. Satu-satunya yang wajib dihafal oleh Civitas Akademika UGM, termasuk alumninya, itu adalah apa? Himne Gajah Mada. Itu merupakan lagu kebangsaan dari UGM. Itu dari sekitar 400 sampai 500 ribu alumni UGM hafal, kecuali Roy Rismontiva. Kenapa saya katakan begitu? Karena di sebuah acara televisi dengan kebodohan trio RRT itu, mereka menyebut bahwa mereka akan menyanyikan Mars UGM, padahal itu himne Gajah Mada. Nggak ada itu Mars UGM, adanya himne Gajah Mada. Nah, ini indikasi bahwa trio RRT ini apakah benar-benar alumni UGM? Kok sampai tidak tahu lagu kebangsaan UGM yang bernama himne Gajah Mada? Mereka dengan kebodohannya, dengan pedenya menyebut Mars UGM. Coba kita buktikan ya, dengan video mereka tampil di acara televisi, kemudian bertiga menyanyikan, dan itu diunggah Tifa di status medsosnya, ditulisi mereka sedang menyanyikan Mars UGM. Ini ada tulisannya, ini saya ambilkan dari akun medsosnya Tifa. Dia dengan PD-nya menulis, trio asli UGM berdiri tegak menyanyikan Mars UGM di iNews TV. Ini bodoh luar biasa. Tidak ada Mars UGM. Yang dinyanyikan itu himne Gajah Mada. Itulah satu-satunya pemersatu alumni UGM dari dulu sampai sekarang. Semua insan UGM hafal itu, karena itu lagu kebangsaan UGM. Tidak ada yel-yel UGM. Yang ada adalah himne Gajah Mada. Trio RRT nggak tahu bahwa itu himne Gajah Mada. Artinya mereka alumni UGM, masih tanda tanya. Yang jelas mereka bisa dipastikan nggak pernah mengikuti acara-acara di UGM. Kalau orang pernah mengikuti acara-acara di UGM, pasti lagu itu dinyanyikan setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Roy juga tidak hafal kan lagu Indonesia Raya. Jadi memang benar-benar parah trio RRT. Kembali ke ikrar. Saya hanya bisa menyarankan Anda itu seberuntung-beruntungnya orang. Saya baca latar belakang Anda. Sebenarnya saya tidak perlu mengatakan ini. Di tirto.id dituliskan riwayat orang tua Anda. Maaf saja, dua-duanya di era Orde Baru itu paling dimusuhi. Karena ya tersangkut
Itu yang nulis tirto.id. Nanti saya sertakan. Tapi dengan latar belakang orang tua yang tersangkut seperti itu, Anda bisa lolos menjadi PNS sehingga bisa bekerja di sebuah lembaga penelitian yang sangat bonafit di Indonesia sebagai PNS hingga sekarang. Mungkin hingga sekarang. Keberuntungan kedua, Anda pernah menjadi duta besar yang diangkat oleh Jokowi. Itu Anda mestinya bersyukur dengan kapasitas dan track record Anda bisa mencapai dua hal itu. Jadi sudahilah Anda terlibat dalam urusan ijazah palsu dengan mekor trio RRT. Gak ada gunanya, hanya mendowngrade Anda sendiri. Wong trio RRT itu muridnya Bambang Tri, yang ya boleh dibilang ininya kurang. Lah kok Anda jadi pengikutnya trio RRT? Berarti Anda itu secara hierarki keilmuan itu adalah cucu dari Bambang Tri. Nah, ini lucu toh. Udahlah, Anda sudah tua, mendingan introspeksi. Jangan selalu melibatkan diri dari urusan bodoh ini. Anda akan nampak lucu. Mungkin demikian saja video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.